kepercayaan manunggaling kawula dengan Gusti itu menyesatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyul adim. Manunggaling kawula dapat digambarkan bagaikan seduhan kopi. Ada gula, bubuk kopi, bisa ditambah rasa atau susu, dikasih air, diseduh, semuanya terasa menjadi satu. Ada rasa kopinya, gulanya, dan lainnya menjadi satu. Akan tetapi kita harus paham dan tahu ke semua yang ada itu membutuhkan wadah atau tempat, atau yang biasanya dipakai untuk tempat kopi itu cangkir dalam penyebutannya. Adanya cangkir itu sebelum adanya seduhan kopi wajib ada duluan, dan bila habis seduhan kopinya terminum, cangkirnya wajib ada. Jangan sampai ikut terminum atau jangan sampai dimakan. Ke semua yang kami ucapkan ini gambaran atau contoh bahwa manunggali kawula dengan Gusti itu tidak dapat dibenarkan. Dalam kenyataannya yang dapat dibenarkan cuma sebatas manunggaling kawula dengan kawula, atau yang kami jelaskan sebagai seduhan kopinya. Dan yang kami jelaskan tadi cuma untuk tangga kita berpikir, karena sifat seduhan kopi dengan cangkirnya berbeda. Begitu juga kalau dihubungkan dengan semua makhluk, dengan Zat-Nya yang maha menciptakan semua dalil atau semua alam semesta beserta isinya, yang mempunyai sifat yang maha segala-galanya, semua maha sempurna, dan sifat maha tidak dimiliki makhluknya. Sifatnya antara makhluk dengan sifat Zat-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh berbeda, antara 180 derajat. Ajaran manunggaling kawula dengan Gusti itu menyesatkan umat. Dalam kurung itu ajarannya Raja Fir'aun, atau yang terjadi di umat agama tetangga yang nabinya dianggap sekaligus sebagai Tuhannya. Ironisnya, umat Islam menganggap itu sesat, akan tetapi juga banyak yang mengadopsinya. Tauhid yang seperti itu yang sering kami sebut di tauhid agamanya disetek dengan agama tetangga, dalam kurung menyesuskan dirinya sendiri, dan itu panutannya kalau tidak salah yang bernama Syekh Siti Jenar, dan pemahaman itu sangat jelas menyelisihi seruan ayat Al-Quran. Akan tetapi mereka seperti terkena sihir, kalau diingatkan malah merasa yang paling benar. Padahal kalau pemahamannya Sunan Kalijaga juga tidak seperti itu. Contohnya seperti ucapan Syekh Siti Jenar, tidak ada Tuhan, yang ada hanya makhluk. Tidak ada makhluk, yang ada hanya Tuhan. Kata-kata ini untuk dipahami dua sisinya yang ada pada dirinya manusia, dalam kurung jasmani dan rohani. Dalam pengertian yang dapat dipahami jasad, pikiran, dan hati, atau yang disebut jasmani, itu hanya dapat memahami atau ma'rifat dengan adanya makhluk saja, tidak lebih.
Sedangkan ruh dan jiwa atau yang disebut rohani dapat ma'rifat atau tahu mengetahui ke zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini ada ilmunya setelah terbuka tirai penghijabnya. Ruh hanya akan selalu ingin menghadap ke zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan oleh para pejuang negeri ini dijadikan simbol warna bendera bangsa ini. Diri manusia ada 3 simbol warna: merah simbol dari jasad, pikiran, dan hati. Jiwa digambarkan dengan warna putih, ruh digambarkan dengan warna hijau. Dalam kurung, ruh itu simbol kehidupan atau hijau itu simbol kehidupan. Dari gambaran ketiga simbol ini yang ingin mengganti Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esanya, perlu dipertanyakan, dan kenyataannya mereka ada yang menyamakan Tuhannya dengan Adam dan menyamakan Tuhannya dengan dirinya sendiri, dan yang ini kebanyakan dari pelaku thariqah yang iman Islamnya juga dipahami dengan hati atau pikiran, seperti dari kata tarekat atau thariqah itu amalan yang dilakukan di hati pikiran. Walau kita tidak terikat dengan kelompok thariqah atau tarekat, yang diamalkan di hati pikiran disebut amalan thariqah atau tarekat. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.